Assalamualaikum, selamat pagi siswa-siswa kelas 9. Kita bertemu lagi dalam kegiatan bimbingan klasikal mode daring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat semua dan masih tetap semangat ya. Oke, pada pertemuan kali ini Bu Susi akan mengajak kalian untuk memahami bagaimana pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kita simak bersama ya. Oke, mengapa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita? Ya, pada masa pandemi seperti ini, nikmat yang paling utama adalah kesehatan. Coba mari kita lihat saudara-saudara yang telah berbaring di rumah sakit sekarang ini. Bagaimana mereka mengharapkan suatu kesembuhan. Sedangkan kita di sini, kita telah diberikan nikmatnya sehat, sehingga bisa beraktivitas serta menikmati apa saja yang kita inginkan. Kita harus bisa merawat dan menjaga kesehatan, agar dapat mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menjaga kesehatan, itu tidak membutuhkan biaya yang besar, tapi membutuhkan suatu kedisiplinan serta selalu berpikir dan bersikap positif. Nah, kalian yang sekarang hadir untuk pertemuan bimbingan dan konseling di sini, tentunya semuanya dalam kondisi yang sehat kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Susi jelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, menjaga pola makan dan gizi yang seimbang. Nah, bagaimana? Ya, makanan yang kita makan tentunya selain mengandung berbagai macam lauk dan pauk, juga harus berisi dengan gizi-gizi yang seimbang yang tubuh kalian butuhkan. Selain itu juga harus mengandung banyak serat dan mineralnya. Yang kedua, mengkonsumsi cukup cairan. Nah, ada yang tahu di sini berapa kira-kira cairan yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam waktu 1 hari? Ya, cairan yang dibutuhkan sekitar 1,5 sampai 2 liter atau sekitar 8 gelas air minum. Nah, apakah harus air? Ya, karena tubuh kita ini terdiri dari banyak elemen. Nah, airlah yang paling cocok untuk mengisi cairan di tubuh kita. Yang ketiga adalah olahraga secara teratur. Sempatkanlah waktu 10 atau 20 menit, maksimal 30 menit untuk meregangkan otot-otot kalian. Dengan cara apa? Ya, bisa dengan cara misalnya ketika kalian berada di rumah, kalian bisa meregangkan otot kalian sambil duduk, melenturkan tangannya kalian, melenturkan kaki kalian, menggeleng-gelengkan kepala kalian, atau olahraga yang lainnya. Misalnya karena sekarang waktunya masih pandemi, batasilah olahraga dan juga dengan menerapkan protokol kesehatan. Misalnya bersepeda di pagi hari atau jogging di pagi hari. Itu pasti akan membantu untuk menjaga kesehatan kalian. Tentunya jangan lupa untuk menggunakan masker. Oke, yang keempat, rajin mencuci tangan dan pakai masker. Di mana-mana sudah banyak brosur dan slogannya bahwa harus rajin untuk mencuci tangan. Ya, mencuci tangan pun juga ada cara dan aturannya. Kalian pasti semua sudah paham kan? Ya, mengapa harus mencuci tangan? Karena tangan yang kita gunakan untuk aktivitas gerak itu seringkali terkontaminasi dengan banyak kuman dan virus, sehingga harus sering sekali mencuci tangan dengan menggunakan sabun tentunya. Dan tidak lupa memakai masker jika kalian beraktivitas di luar rumah. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Misalnya dengan tidur malam kurang lebih minimal 5 jam.
Nah, dengan mengistirahatkan otak kalian, tentunya energi yang kalian simpan di dalam tubuh akan di-recharge ulang kembali. Nah, ketika sedang daring di pagi hari, kalian juga bisa sambil istirahat. Misalnya, ketika ada waktu untuk menonton televisi, TVRI sekitar setengah jam, kalian bisa gunakan untuk istirahat, mengistirahatkan mata kalian dari gadget dan juga mengistirahatkan pikiran kalian. Supaya apa? Supaya fresh dan selalu terjaga kesehatannya. Selanjutnya adalah mengendalikan stres. Ternyata stres itu harus dikendalikan. Memang stres itu tidak bisa dihilangkan karena setiap orang itu pasti punya yang namanya stres. Tinggal kadarnya yang berat atau ringan. Nah, kalian jika merasakan stres karena menghadapi KBM daring ini, maka kalian harus pintar-pintar untuk mengendalikannya. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama dengan istirahat tadi. Yang kedua dengan meregangkan otot kalian. Yang ketiga dengan mencari ketenangan. Misalnya, kalian tarik nafas dalam-dalam, kemudian duduk, cari tempat duduk yang nyaman. Kalau masih dirasa masih tegang atau stres, maka kalian bisa mengambil air wudhu. Karena dengan berwudhu, kalian akan mendapatkan ketenangan dan mendinginkan pikiran kalian yang sedang stres. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah mencukupi kebutuhan vitamin. Ya, vitamin itu dibutuhkan jika apa yang sudah kita konsumsi, apa yang sudah kita lakukan dirasa kurang, masih kurang mencukupi atau kurang menjaga kesehatan. Vitamin yang seperti apa? Ada dua jenis vitamin, vitamin yang alami dan yang buatan. Untuk yang alami bisa kalian peroleh di makanan yang kalian makan serta dari sinar matahari di pagi hari. Nah, kemudian yang buatan, ya, yang buatan contohnya adalah suplemen makanan. Ada banyak sekali yang dijual di pasaran suplemen makanan itu, namun kalian juga harus berkonsultasi dengan medis atau dengan dokter kalian. Kira-kira yang cocok untuk kalian itu yang mana vitaminnya? Karena ada beberapa vitamin yang mungkin terasa asam di lambung, bukannya nanti malah menjaga kesehatan, justru malah menimbulkan sakit di lambung kalian. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang terakhir, yaitu berpikiran positif. Setelah banyak cara yang sudah kalian lakukan, mulai dari menjaga pola makan sampai minum vitamin, tapi semua itu akan sia-sia jika kalian punya pikiran yang negatif. Orang yang akan bertahan itu adalah orang yang selalu berpikiran positif. Seperti apa, Bu, contohnya? Iya, contohnya dalam setiap keadaan kalian harus menenangkan diri, harus berpikir secara positif. Misalnya, tanamkan di pikiran kalian bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk kebaikan. Yang pertama. Yang kedua adalah tanamkan pada diri kalian bahwa kalian pasti sehat. Kalian pasti sehat. Karena pikiran yang positif masih akan berdampak pada realita, pada kenyataan. Jika kalian selalu berpikiran negatif, misalnya takut sakit, takut stres, maka yang terjadi itu justru seperti yang ada di pikiran kalian. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam menanamkan pikiran. Kalau kalian merasa bisa, pasti akan bisa. Tapi kalau kalian merasa tidak bisa, tentu yang terjadi adalah tidak bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin jika yang kurang paham bisa japri Bu Susi ya. Karena waktu kita terbatas, saya lanjutkan di materi yang kedua. Submateri selanjutnya adalah manfaat menjaga kesehatan. Manfaat dalam menjaga kesehatan itu ada dua, yaitu manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung. Nah, kita bahas dulu manfaat secara langsung. Yang pertama adalah menghemat pengeluaran. Ini sudah jelas. Jika sehat, maka pengeluaran akan sedikit karena kalian tahu tidak semboyannya. Apa?
Ya, sehat itu mahal harganya. Oleh sebab itu, kesehatan harus dijaga karena jika sudah sakit, maka biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan itu sangat besar sekali. Yang kedua adalah manfaatnya menambah pemasukan. Jika kalian semua sehat, semua fit, maka yang terjadi adalah produktivitas semakin meningkat, semakin rajin belajar, rajin bekerja, dan akan berdampak pada pemasukan kita. Yang ketiga adalah menghemat waktu. Menghemat waktu di sini juga berkaitan dengan menghemat pengeluaran tadi. Jika kalian sehat, tidak sakit, maka waktu yang digunakan akan efisien. Tapi kalau kalian merasa sakit dan tidak fit, waktu yang kalian gunakan akan tidak efektif. Contohnya, nah, beda ketika mengerjakan pembelajaran daring saat kalian sehat dan kalian sakit. Misalnya saat sehat kalian bisa menyelesaikan pembelajaran daring itu tugas-tugasnya selama kurang lebih 30 menit. Namun ketika sedang sakit, waktu yang kalian gunakan itu bisa lebih dari 30 menit. Karena apa? Karena merasakan tubuh kalian itu sedang tidak enak untuk diajak bekerja atau untuk berpikir. Bisa sampai 1 jam, bahkan bisa sampai dikerjakan besoknya. Nah, itu pasti akan merugikan siapa? Ya, merugikan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah manfaat menjaga kesehatan secara tidak langsung. Yang pertama adalah sebagai peluang untuk sukses dan yang kedua adalah tabungan di masa depan. Ini semua kaitannya dengan manfaat secara langsung tadi. Dengan kalian sehat, produktivitas meningkat, rajin belajar, prestasi juga meningkat, maka apa yang terjadi? Ya, apa yang kalian cita-citakan akan tercapai dan semua yang kalian harapkan di masa depan juga akan kalian nikmati. Nah, itu kira-kira manfaat dari menjaga kesehatan. Oke. Sampai di sini mungkin Anda yang merasa masih belum paham, belum jelas bagaimana cara menjaga kesehatan. Kira-kira ada tidak? Ya, kalau misalnya ada nanti silakan Japri Bu Susi kita sharing bersama tentang masalah menjaga kesehatan ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dan stay at home ya. Semoga pembelajaran daring baik BK maupun mapel yang lainnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.